Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giovanni Samjanitra dengan NIM 19650089. Jadi ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas akhir semester saya pada mata kuliah Data Science. Jadi saya melakukan visualisasi data yang saya dapat datanya dari Kaggle. Pertama yang dilakukan adalah tentu saja menginisialisasi package yang akan saya gunakan. Saya di sini menggunakan package Pandas dan NumPy dengan sintak import pandas spd, import NumPy snp. Kemudian di sini saya menggunakan Google Colab, di mana jika melakukan run pada Python di Google Colab, tinggal klik tanda play tersebut atau Ctrl Enter. Setelah inisialisasi package, kemudian masukkan data yang kita dapat. Di sini saya menginisialisasikannya pada variabel data dengan sintak pd.read_csv, lalu masukkan filenya. Sebelumnya jika Google Colab masukkan ke sini, ini data saya sudah saya masukkan sebelumnya _csv karena file saya berformat CSV, sedangkan jika file teman-teman berformat Excel tinggal formatnya diganti saja, lalu masukkan nama filenya, kemudian run. Di sini data yang saya dapat sebanyak 1659 rows dengan 11 kolom. Dengan kolomnya itu global sales, penjualan global, lalu penjualan lainnya under sales, JP sales atau Jepang sales, penjualan di Jepang, EU sales penjualan di Eropa, NA sales penjualan di Amerika Utara, publisher gamenya, genre game, tahun, platform, nama gamenya, serta ranknya. Setelah mendapatkan datanya, kita cek terlebih dahulu apakah data tersebut mentah atau missing value apa sudah bisa kita gunakan dengan menggunakan sintak data.isNull.sum. Data tersebut diambil dari atas ini tadi yang menggunakan dataset saya, itu data isNull. Di sini dapat nampak terlihat bahwa terdapat missing value pada variabel year dan variabel publisher. Kemudian lakukan pengisian value untuk mengisi missing value. Karena variabel year dan publisher merupakan kategori data yang merupakan data kategorik, maka missing value dapat diisi dengan modus dari variabel tersebut. Namun jika missing value termasuk kategori numerik seperti global sales, maka dapat diisi dengan min. Dapat diisi dengan min apabila tidak terdapat outlier pada data tersebut, dan jika terdapat outlier dapat diisi dengan median dengan menggunakan sintak seperti berikut. Ini from skypstats import mode, kemudian masukkan data year, data yang akan kita isi value-nya yaitu year dan publisher, menggunakan sintak menggunakan fill NA, diisi dari modus dari tiap-tiap data tersebut. Kemudian kita cek ulang apakah masih ada yang kosong. Data.isNull_sum terlihat tidak ada yang missing value, terus dapat kita gunakan data ini. Kemudian kita cek lagi karena kita ingin memvisualisasi data, kita juga cek data.info untuk melihat info dari data tersebut, type-nya apa. Berikut, bentar tadi belum di run. Sampai mana di run? Kita ulang dari sini. Oh, ini belum. No. Nah, terus no data info run. Nah, nampak di sini terlihat terdapat tipe integer, object, float, object, dan float. Di sini tampak year menggunakan tipe float, yang dimana kita harus merubahnya agar divisualisasi lebih mudah, karena tipe float ini lebih agak ribet untuk divisualisasi, sehingga saya perlu merubahnya dengan menggunakan sintak seperti ini, data dalam kurung year, karena kita akan merubah year, lalu menggunakan sintak astype diganti menjadi tipenya integer seperti itu. Terus ada data.info untuk pengecekan ulang.
Dapat dilihat bahwa year sudah berubah menjadi tipe integer, di mana kita akan memvisualisasikannya lebih mudah. Kemudian kita simpan data yang sudah siap untuk dikelola dengan sintak data.to_csv. Kita beri nama terserah. Saya di sini menggunakan VG Sales Clean. Setelah itu, masukkan beberapa package yang akan saya gunakan. Untuk visualisasi saya menggunakan Matplotlib dan Seaborn. Kemudian untuk visualisasi data penjualan game di seluruh dunia dan jumlah game dirilis setiap tahun, saya menggunakan bar chart, bar plot. Di sini PLT figure fixed size ini digunakan untuk frame visualisasi yang akan saya lakukan. Subplot ini digunakan untuk dua visualisasi digabung menjadi satu dalam satu frame. Kemudian untuk sumbu X berdasarkan year dan sumbu Y berdasarkan global sales. Kemudian data diambil dari jumlah penjualan global yang sudah diurutkan berdasarkan tahun. Dan ini palette merupakan warna yang saya gunakan. Saya menggunakan palette spektral. Dan ini untuk label pada sumbu X global sales, label untuk sumbu X tahun. X saya putar sebanyak 90 derajat agar bisa dibaca. Ini untuk judul pada bar yang pertama. Kemudian yang bar kedua, subplot 2 untuk visualisasi yang kedua. X diambil dari data tahun yang sudah ditotal, dan Y juga berdasarkan data tahunnya. Label Y diberi label jumlah game, label X berdasarkan tahun. Kemudian ini judulnya, kita run. Akan nampak seperti ini total penjualan game di seluruh dunia. Dapat dilihat di sini paling kecil pada tahun 1980. Mungkin karena teknologi belum berkembang, jadi sedikit yang menjual game dan memproduksi game, dan tertinggi ada pada tahun 2009. Lalu total jumlah game yang dirilis setiap tahun paling rendah juga pada tahun 1980 dan paling tinggi tahun 2009. Dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2009 ini total penjualan game tinggi karena juga banyak game yang dirilis pada tahun tersebut, sehingga minat orang-orang untuk bermain game juga tinggi. Kemudian saya melakukan visualisasi untuk penjualan game di berbagai negara menggunakan point plot. Yang pertama kita harus membuat 4 plot, dimana saya sini membuat EU untuk Eropa, NA untuk Amerika Utara, JP untuk Jepang, others untuk lainnya. Years ini untuk inisialisasi tahun dirubah menjadi integer, other dirubah menjadi integer. Untuk pivotnya, kolomnya berdasarkan nama, indeks berdasarkan tahun, dan menggunakan function jumlah game. Kemudian dibuat 4 plot dengan 4 warna yang berbeda, dengan tujuan untuk kita bisa membedakan tiap-tiap negara penjualannya. Scale ini untuk ukuran dan jaraknya. Kemudian ada label untuk tahun. Label X ditulis tahun dengan font seukuran 14. Lalu label Y dituliskan penjualan dengan ukuran 14 juga. Dan titel pada bar itu adalah penjualan game di berbagai negara dengan size 15. Lalu kita run. Nah, ini hasilnya. Dapat dilihat bahwa penjualan game di paling tinggi terjadi di negara North America, Amerika Utara pada tahun 2009. Berarti minat game warga Amerika Utara tinggi pada tahun 2009 dibandingkan negara Eropa, Jepang, dan negara lainnya. Dari tahun 1996 hingga tahun 2013, Amerika Utara mendominasi dengan penjualan gamenya. Kemudian saya di sini membuat chart untuk genre game yang sering dirilis menggunakan pie chart. PLT feature fixed size untuk mengatur frame. Color ini saya gunakan untuk warna tiap charternya. Kemudian explode di sini digunakan untuk agar
terlihat menonjol mana value yang paling banyak keluar seperti itu. Kemudian datanya saya ambil dari jumlah dari genre. Jadi untuk menggunakan persentase pada pie chart kita harus menggunakan fungsi auto pct dan explode untuk melepaskan yang ini yang paling banyak tadi, dan colors ini untuk menggunakan color dari yang saya buat tadi, color palette yang saya buat ini. Kemudian ini judulnya sekitaran. Dapat dilihat bahwa genre yang paling banyak dirilis yaitu action, kemudian yang kedua ada sports, ketiga ada miss, dan yang paling sedikit adalah puzzle. Mungkin karena banyak, kalau main game harusnya bersenang-senang, makanya orang jarang merilis game puzzle. Kemudian saya membuat penjualan game berdasarkan publisher top 10 nya. Saya menganalisis DF data yang diambil dari data yang sudah di grup berdasarkan publisher dan penjualan global. Kemudian diurutkan ini ascending files, lalu membuat kolom untuk global sales, fixed size untuk frame, kemudian mengambil datanya sumbu Y berdasarkan publisher, Y X berdasarkan global sales. Data diambil dari DF tadi yang sudah saya inisialisasi, dan menggunakan color palette saya di sini menggunakan purple. Kemudian ini untuk label-labelnya dan judulnya. Kita play. Dapat dilihat bahwa penjualan global sales top 10 nomor 1 yaitu Nintendo dengan penjualan lebih dari 1750, dan kedua ada Electronic Arts dengan penjualan lebih dari 1000, ketiga ada Activision dengan penjualan hampir dari 750. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya Giovanni Azam Cenitra, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.